hadir lagi dalam ibadah Youth GBRM pada hari ini, hari yang berbahagia. Karena Tuhan telah mengasihi kita sampai saat hari ini. Kita ada bukan karena kuat gaya kita, tapi kita ada karena hari ini Tuhan selalu menyertai kita, menyertai di setiap waktu kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini, mari kita tunduk kepala kita mau berserah kepada Tuhan. Kita menyerahkan segala sesuatunya, segala keluh kisah, apapun daya, apapun yang kita lakukan, kita serahkan sama Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang sanggup mengubahkan hidupku. Kami percaya Kau sanggup Tuhan. Oh, baharui kami hanya padamu. Oh, hanya padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Satu hal yang ku rindu, menikmati baitmu Tuhan. Satu hal yang ku pinta, menikmati baitmu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita angkat pujian kita dengan setiap sungguh hati kita. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta,
dalam hidupku. Kami berterima kasih atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Hanya padamu Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami, seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini suara kami menyembah-Mu. Kau Allah yang kudus, Allah yang layak disembah, hanya padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas campur tangan-Mu Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami, sehingga sampai saat ini kami merasakan kasih-Mu. Oh, oh, terima kasih Tuhan. Biarlah kami lebih dalam lagi menyembah-Mu. Hanya Kau yang layak kami tinggikan, Kau Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, inilah pujian kami, inilah persembahan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Sekiranya Engkau terima dengan sukacita kami Bapa. Biarlah pujian dan persembahan ini Tuhan berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Biarlah apa yang kami naikkan, apa yang kami tinggikan, Engkau selalu dipermuliakan Tuhan. Bapa, pada hari ini kami siap kehidupan kami diisi oleh bulir-bulir firman-Mu Tuhan. Biarlah segenap hidup kami
boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah dimanapun kami berada, kami bisa berdampak dan kami bisa menjadi berkat bagi siapapun itu Tuhan. Kau berkati setiap hati kami Tuhan, berkati yang akan membawa firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi rema dan kehidupan kami Tuhan. Engkau berkati Bapa, berkati hati kami, siapkan hati kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Shalom young people. Kita bertemu kembali tanpa terasa. Kita sudah memasuki bulan Desember, di mana bulan yang luar biasa. Kita ini ingat bahwa Yesus telah lahir, datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita. Kita mau memperingati hari kelahirannya. Sebelum kita mulai masuk ke dalam sharing kita hari ini, saya ingin ngajak kita semua untuk mengenal siapa itu Tuhan sendiri. Tuhan adalah Allah yang berubah, mengambil rupa seorang hamba, datang ke dunia dan bahkan mati di atas kayu salib. Dia tidak mempertahankan apa yang menjadi status dia, kealahannya. Justru dia mau mengosongkan dirinya dan taat kepada Bapaknya, taat bahkan sampai mati. Nah, pada hari ini kita akan belajar satu tema, khususnya di Natal kali ini. Kita akan belajar tema yaitu Oh Holy Night. Sering kita dengar, bahkan lagu-lagunya yang sering kita dengar yang dinyanyikan oleh penyanyi yang luar biasa, yang suara yang merdu. Kita seringkali waktu mendengar nyanyian tersebut, pujian tersebut, kita akan merasakan suasana Natal, kita akan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Tetapi apakah kita ngerti Allah itu sendiri pun bukan hanya kasih, tetapi Allah adalah kudus. Holy Night kita akan pelajari dalam satu ayat di 1 Petrus 1 ayat ke-16 yang berbunyi, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tuhan meminta kita untuk kudus seperti Dia yang adalah kudus. Jadi waktu kita ada di dalam Tuhan, kita bertobat, kita percaya Tuhan, tentunya kita punya ciri seperti Allah yang adalah Bapa kita. Waktu kita bertobat, bahkan waktu kita bertobat dikatakan, sering kita dengar juga, kita dibenarkan, disucikan, dikuduskan, sehingga kita layak memanggil Dia ya Aba ya Bapa. Artinya Dia Bapa kita. Tentunya kita punya ciri yang sama seperti Bapa kita. Kalau Dia adalah kudus, kita hendaklah hidup dengan kudus. Ada langkah-langkah untuk kita dapat hidup kudus. Yang pertama, memisahkan diri dari dunia. Maksudnya bukan pergi menyendiri seperti kaum tertentu yang ada di Amerika, yang mungkin sebagian dari kita tahu, yaitu di Emis, ya. Dia hidup menyendiri, dia nggak mau menggunakan listrik, nggak mau menggunakan teknologi. Dia semua belajar dengan tangannya sendiri, bekerja dengan apa yang ada pada dia. Jadi sedemikian dia menutup diri dari dunia luar. Bukan seperti itu maksudnya memisahkan diri dari dunia yang saya maksudkan. Atau seperti mungkin Tarsan yang hidupnya di hutan, menyendiri dengan binatang-binatang, atau pergi bertapa. Tidak demikian.
Tetapi dunia yang dimaksudkan adalah seperti di 1 Yohanes 2 ayat 16, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan itu. Itulah yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 itu dunia. Memisahkan diri dari hal-hal yang tadi saya katakan di 1 Yohanes 2 ayat 16 tersebut. Sebelumnya sedikit mau saya tambahkan mengenai arti kudus. Arti kudus itu sendiri ada 2 yang saya ambil. Yang pertama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kudus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya suci, murni. Jadi Allah itu suci, murni, nggak ada yang lebih daripada itu. Kita nggak bisa menyamainya. Kita yang bahkan yang kita dikatakan di firman, kita telah kehilangan kemuliaan Allah, kita telah berdosa, nggak mungkin kita bisa hidup suci. Yang berikutnya menurut bahasa aslinya, itu bahasa Ibrani, artinya kudus itu terpisah atau tidak tercampur dengan yang lain. Jadi dia terpisah sendiri, memisahkan dari hal-hal yang ada di sekeliling dia ataupun yang dikatakan yang ada sehari-hari dengan dia tidak sama dengan hal-hal tersebut. Saya sedikit mau kaitkan dengan waktu saya teringat dengan waktu saya bertobat. Saya bertobat kurang lebih sejak masuk SMP 2, SMP 3, SMP 2, SMP 3. Saya bertobat di awal-awal ini, saya merasakan di mana saya mendengarkan satu firman, terus kemudian saya merasakan saya perlu Tuhan, saya merasakan kasih Tuhan, saya menerima Dia sebagai juru selamat saya. Waktu saya menerima Tuhan sebagai juru selamat, saya kemudian saya merasakan kasih yang begitu meluap-luap memenuhi saya. Bahkan dengan sukacita saya mengikuti semua ibadah, baik itu persekutuan doa, baik itu ibadah raya di hari Minggu ya. Bahkan setiap hari Minggu saya mengikuti ibadah itu bisa sampai 3 kali. Pagi-pagi dari jam 7 pagi sudah ada ibadah. Saya pergi ke gereja mulai dari jam 6 pagi. Saya bangun dari jam 5, setengah 5 pagi. Terus kemudian saya mengikuti ibadah-ibadah lainnya. Satu hari bisa 3 kali. Waktu bertobat demikian rasanya. Karena buat saya kayaknya rasa haus dan lapar itu senantiasa ada pada dalam diri saya waktu saya menerima Tuhan. Begitu dorongan, begitu kuat. Tapi dengan sendirinya berjalannya waktu, hal itu mulai terdegradasi. Kenapa bisa terjadi? Karena saya nggak memisahkan diri dengan komunitas yang ada. Saya tetap dengan komunitas saya, dengan cara hidup saya yang lama, yang akhirnya membuat saya terus terdegradasi dan akhirnya kembali kepada apa yang saya lakukan sebelum-sebelumnya, bahkan lebih parah daripada sebelumnya. Saya mulai kenal dengan dunia malam dan sebagainya. Itu yang terjadi pada saya. Bertobat sendiri mempunyai arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyesal dan berniat hendak memperbaiki kesalahan-kesalahan atau perbuatan yang salah tersebut. Saya enggak cuma ada begitu semangat, bergelora, api yang begitu luar biasa, saya pengen ada di ibadah-ibadah, tetapi cuma sampai berhenti di pengen sesuatu yang berubah, tetapi saya nggak punya tindakan untuk merubah itu. Sedangkan bertobat atau pertobatan itu harus ada buahnya, yaitu buah pertobatan. Nggak cuma bertobat doang, harus ada hasilnya dari bertobat itu apa. Itu yang saya rasakan. Akhirnya saya mulai menurun. Kalau orang yang mengatakan saya bertobat,
Tetapi kemudian dia nggak ada buah yang dihasilkan dari pertobatannya. Dia masih pakai kehidupan yang lama, cara ngomong juga masih ngomong-ngomong yang kotor dan sebagainya, kebiasaan lama, pola pikir lama, komunitas yang sama yang nggak membangun, akhirnya membuat apa yang pertobatan itu sendiri gagal, berhenti di tengah jalan dan kembali lagi ke dunia di mana yang tadi dikatakan keinginan mata, keinginan daging, gangguan itu semua terulang kembali. Orang yang mengatakan saya bertobat tapi nggak ada hasil buah itu, pertobatannya perlu dipertanyakan. Harusnya setiap orang yang bertobat ada tindakan nyata dari pertobatannya. Dari yang tadinya suka emosi, suka marah-marah, nah dia mulai sadar diri bahwa dia nggak baik untuk beremosi, untuk cepat marah-marah. Dia mulai bisa mengendalikan diri. Orang yang suka mengumpat, orang yang suka menyindir, mungkin suka ngomongin, ngegosipin orang, mulai dia ada perubahan. Bahkan dia mulai bisa ngomongin orang yang baik, memuji orang, nggak menyindir orang dan sebagainya. Harusnya ada tindakan seperti itu. Itulah bertobat, memisahkan diri dari hal-hal yang dunia lakukan. Bukan berarti menyendiri, tetapi memisahkan diri dari hal-hal tersebut. Sama dikatakan seperti juga di Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahannya dan menjaga diri supaya tidak dicemari dunia. Nah ini yang ingin saya katakan, bahwa langkah yang harus kita lakukan itu memisahkan diri dari dunia itu. Saya mulai bertobat benar-benar sungguh-sungguh. Itu pertobatan pertama di kelas 2, kelas 3 SMP. Saya bertobat sungguh-sungguh itu tahun 2009, 2010. Sebelumnya pernah juga mulai mengambil komitmen lebih lagi, itu yang sungguh-sungguhnya sebelum antara dari SMP 2, SMP 3 sampai tadi 2009, 2010. Di 2005 saya juga mengalami perubahan. Saya bertobat terus mengulang lagi, masih sama. Baru sungguh-sungguh di tahun 2010. Saya 2010 ambil komitmen, bahkan saya memberi diri untuk dibaptis. Saya mau mengubah dari apa yang biasanya saya lakukan, komunitas saya tinggalkan. Dulu saya suka game, main sampai pagi, baru pulang ke rumah, pergi ke warnet sama teman-teman, ngerokok dan sebagainya. Akhirnya tidak ada satupun yang hari ini masih ada seperti itu. Bahkan waktu di awal-awal rasanya nggak enak, berat. Saya merasa seperti nggak punya teman. Saya merasa seperti nggak punya tempat buat hangout, buat curhat, teman-teman yang ngerti saya. Tapi saya mulai melibatkan diri dengan komunitas yang baik, komunitas yang menopang, komunitas yang membangun. Dari situ akhirnya saya mulai membiasakan diri dengan mereka, mengenal lebih jauh. Justru hari-hari ini saya merasakan mereka itu bahkan bukan hanya sekedar teman, seperti saudara. Bahkan Tuhan katakan saudara seiman. Tuhan gantikan demikian rupa. Bahkan waktu dikala saya jatuh, kalau di teman-teman yang di marketplace ataupun teman-teman yang dulu, waktu saya jatuh, mereka akan menghindari saya karena takut ketempa, takut dimintain sesuatu. Tapi waktu saya ada di komunitas yang benar, waktu saya mengutarakan hal itu, yang ada justru mereka menopang setiap kita dalam doa. Bersama-sama dengarkan apa yang yang saya selama ini merasa sesuatu yang mengganjal saya, mereka mendengarkan. Bahkan mereka mendoakan, mencarikan solusi, menghibur setiap ada kesulitan-kesulitan seperti tersebut.
Nah inilah yang Tuhan mau, yang memisahkan diri dari dunia yang masuk seperti itu. Yang kedua, praktekkan firman dalam keseharian dan konsisten menjalankannya. Tentunya sebelum belajar praktek firman, kita harus belajar firman dulu. Saya tipikal yang gak suka baca. Bahkan saya lulus kuliah pun bukan dari baca. Saya lulus kuliah karena mendengarkan dosennya. Saya duduk dengar. Saya gak mau ngobrol-ngobrol sama teman atau sibuk sendiri. Saya fokus dengan dosennya karena saya tahu saya nggak suka baca. Jadi saya harus konsentrasi penuh waktu dosennya menerangkan. Itu yang terjadi dengan saya. Saya nggak suka belajar. Tetapi akhirnya waktu saya tahu bahwa saya gimana mau mencintai Tuhan, mengerti jalan maunya Tuhan, kalau saya nggak pernah baca firman-Nya, saya nggak tahu firman-Nya. Saya mulai coba belajar baca firman. Saya tadinya bacanya suka-suka saya. Kitab yang mana saya mau baca, saya baca aja. Mulai akhirnya saya coba mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Puji Tuhan, hari ini hampir mau 4 kali saya baca. Dan satu-satunya buku yang paling banyak saya baca, Alkitab. Saya nggak suka baca tadinya. Tapi hari-hari ini saya sangat suka baca. Satu hari rata-rata saya 5 pasal untuk baca firman. Saya mulai udah mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Karena itu adalah Alkitab adalah buku, manual book manusia. Bagaimana kita berlaku. Bahkan dikatakan di sana rambu-rambu pun ada ditulis di firman. Kemudian sampai bagaimana kita berlaku yang baik, tujuan hidup dan sebagainya. Saya mengerti di situ melalui firman yang saya baca. Saya mulai dituntun Roh Kudus demikian. Yang akhirnya membuat saya waktu sudah mengerti, saya mulai praktekin. Benar gak sih kira-kira yang Tuhan mau? Karena selama ini yang saya tahu, yang jadi belief system saya, itu belief system saya katakan belief system di mana saya mempercayai hal-hal yang umum semua orang atau dunia katakan. Contoh, hemat pangkal kaya, ya, itu dikatakan dunia. Saya mempercayai itu. Jadi kalau mau jadi orang yang kaya atau mau menjadi orang yang diberkati Tuhan secara materi luar biasa, saya harus berhemat. Tetapi firman mengatakan ada orang yang menebar harta tidak pernah kekurangan. Tapi ada orang yang berhemat luar biasa, nggak pernah merasa cukup. Ya. Jadi itu prinsip dunia terbalik dengan prinsip Tuhan. Belief sistemnya berbeda. Saya mulai coba mempraktekkan, benar nggak sih Tuhan? Bahkan dikatakan oleh Tuhan, kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan lagi pipi kanan. Oh, saya bilang Tuhan, saya jangankan ditampar, baru disenggol aja rasanya udah keselin bukan main gitu ya. Itu yang biasa dikatakan oleh dunia begitu. Sebelum kita dipukul orang, lebih baik kita pukul duluan. Nah itu yang dikatakan oleh dunia. Beli sistemnya demikian. Nah, beli sistem yang saya pelajari di firman tidak demikian. Waktu saya coba renungkan, pikir-pikir lagi, sangat betul yang dikatakan firman. Kenapa? Waktu saya menjalankan prinsip dunia, belief sistemnya dunia, yang ada saya kelelahan, capek, curigaan dulu sama orang, negatif thinking, selalu was-was, selalu nggak tenang hidupnya. Waktu saya belajar seperti yang Tuhan mau, saya mengalami sukacita, walaupun kelihatannya nggak mengenakan. Tetapi untuk memenangkan orang lain, justru yang Tuhan perintahkan, itulah yang bisa kita kerjakan. Itu yang dapat justru memenangkan orang-orang yang nggak mengenal Tuhan. Saya melakukan itu juga. Mungkin seperti kalian, mungkin seperti saudara-saudara sekalian. Saya pun hari ini masih terus belajar untuk mempraktekkan firman dalam keseharian.
Dan dikatakan kembali, bukan hanya praktek firman dalam keseharian, tetapi konsisten menjalankannya. Jangan karena tiba-tiba ada orang yang bilang, lu so suci, lu hari ini beda, lu gak kayak biasanya, kok lu gak asik sih orangnya, kok lu begini begitu. Kan kita namanya manusia, wajar lah kita begini-begini, ngomong begini, wajar. Itu ada waktunya dimana kita akan menghadapi hal-hal seperti itu. Konsisten jalani terus. Mungkin rasa di awal rasanya gak enak. Waktu pertama kita ngejalanin, rasanya kayaknya Tuhan ini kayaknya bukan saya banget, bukan gue banget ini. Tapi waktu kita belajar menjalankan dan konsisten melakukannya, saya percaya Tuhan kita yang akan menyempurnakan. Tuhan kita yang akan menggandeng kita. Tuhan kita akan menyanggupkan kita untuk melalui ini semua. Saya waktu awal-awal juga rasanya gak enak. Tapi waktu saya jalani terus-menerus, saya dengan niat yang kuat, tekad yang kuat, saya bisa melakukannya. Contoh seperti saya sadar seorang perokok, seorang perokok. Dulu saya merokok satu hari kurang lebih 1 bungkus. Rokok yang saya hisap adalah rokok kretek. Mereknya saya nggak usah sebutkan. Tapi kata orang itu kalau ngebulnya itu asapnya luar biasa gitu kan, seperti rokoknya dukun kata orang gitu, yang asapnya banyak. Itulah yang saya isap tiap-tiap hari. Sampai satu ketika di tahun 2005 istri saya mengandung, 2004 yang mau 2005 mau melahirkan, istri saya bilang, kalau tiap hari saya ketemu kamu bau asap rokok terus-menerus, ini bisa mempengaruhi janin. Saya bilang, Tuhan, saya nggak pengen janin saya kenapa-napa, anak saya, calon anak saya. Tuhan, saya mau bertekad untuk tidak tergantung dengan rokok. Saya mau berhenti total, Tuhan. Saya nggak mau hidup terus-menerus seperti itu, yang membuat istri saya sedih, bahkan mungkin membuat anak saya tidak dalam kondisi yang sehat. Saya berpikir demikian. Saya mulai praktekkan bahwa Tuhan katakan kita punya kuasa lebih besar daripada di dunia ini, roh yang ada di dunia. Karena roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh dunia. Jadi saya belajar praktekkan, mengatakan bahwa saya adalah bait Allah. Tubuh saya ini bait Allah. Saya tidak mau merusakkannya. Bahkan saya mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya nggak mau disetir oleh barang yang seperti rokok, daun, yang mestinya saya kelola, saya kuasai, karena Tuhan memberikan kepada manusia untuk menguasainya dan mengelola semua isi dunia. Tapi kenapa saya kalah sama daun doang? Akhirnya saya perkatakan itu, saya coba, dan akhirnya puji Tuhan, tahun pertama saya bisa melewati, tahun kedua awal-awal masih kadang-kadang cium-cium jari, terus kemudian merasa waktu kecium ada orang yang merokok, rasanya mulai kepengen, tapi terus konsisten saya menjalankan untuk tidak minta. Atau mungkin ada orang yang tipikalnya, ya gue gak beli rokok, yang penting gue bawa koreknya. Enggak, itu pun enggak saya lakukan ya. Itu saya tetap konsisten untuk menjalankan itu. Puji Tuhan, masuk tahun kelima. Waktu tahun kelima saya mulai cium asap rokok agak sedikit aneh, gak begitu nyaman. Bahkan menginjak tahun ke-10 dan sampai hari ini, saya cium asap rokok itu bukan sesuatu yang mengenakan lagi atau membuat saya kepengen, tapi memualkan. Itu yang terjadi. Ya. Praktek firman dalam keseharian, konsisten menjalankannya, pasti. Bahkan Tuhan katakan di Lukas 9:23 dikatakan apa? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Tuhan katakan setiap hari, sangkal diri, pikul salib. Praktekin firman.
dan konsisten jalannya, pasti kita akan bisa melewati itu. Dan untuk godaan-godaan yang lain yang mungkin nggak sulit kadang untuk kita bisa lewati atau melalui godaan tersebut, perlengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata. Makanya perlu banget belajar firman. Belajar bukan cuma baca ya. Baca beda sama belajar. Belajar itu mau terus-menerus cari tahu lagi ini apa ini maksudnya. Bahkan kalau kita ngeliat kalau di HP suci kita ngeliat ada baca firman, ada kadang-kadang kalimat ayatnya itu ada tanda bintang. Kita kalau pencet lama, tekan lamaan, itu kan merefer ke ayat-ayat yang lain yang ada kaitannya dengan hal itu. Saya pelajari seperti itu. Dan akhirnya saya dikuatkan dari itu. Waktu ada serangan-serangan si iblis, baik itu di pikiran saya, yang mungkin tanpa saya sadari, melewat dari mata saya. Waktu saya melihat, ada cewek cakep, saya mulai mikir yang enggak. Atau mungkin saya melihat, ada musuh saya. Atau sebagai, saya mulai tangkal pikiran saya pakai ketopong keselamatan. Dari katakan perlengkapan senjata, saya mulai menangisnya dengan firman yang akhirnya membuat saya kuat. Saya tengking itu, saya cabut semua hal-hal yang gak baik yang ditanamkan oleh si jahat. Saya cabut semua. Saya mulai menebarkan benih dari alam Bapa yang akhirnya membuat saya makin tenang. Saya gak bergejolak untuk atau emosi dan sebagainya, nggak bisa mengendalikan diri. Saya mulai bisa melakukan itu dengan perlengkapan senjata Allah. Penting sekali belajar. Makanya untuk kita bisa on the track-nya Tuhan, perlu banget perlengkapan senjata Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita langkah-langkah kita untuk hidup kudus. Hidup dituntun dan berjalan bersama Roh Kudus, walking in the Spirit. Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri, adalah Allah itu sendiri. Kalau kita mau hidup kudus, tentu nggak bisa sendiri kita lakukan. Perlu Allah yang membantu kita, yang memampukan kita, yang membuat kita tanpa disadari waktu kita hidup dituntun Roh Kudus. Hari lepas hari kita berjalan kepada kekudusan itu sendiri. Hari lepas hari kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hari lepas hari kita semakin serupa dengan Kristus. Saya waktu merenungkan firman ini sebelum hari ini saya bagikan, kita sama-sama share, kita belajar. Saya pun belajar kembali untuk diingatkan bahwa apakah saya sudah seperti yang Tuhan mau? Apakah saya dari bertobat yang saya katakan sungguh-sungguh tahun 2010 sudah seperti yang Tuhan mau? Jangan-jangan masih seperti yang saya mau. Tuhan adalah kudus. Dia adalah naturnya kudus. Mungkin setiap kita pernah dengar cerita mengenai Raja Daud yang bawa tabut perjanjian yang isinya mana, tongkat Harun yang bertunas, dan yang ketiga 2 loh batu. Ya, itu isi tabut perjanjian. Waktu tabut perjanjian dibawa, kemudian tanpa disadari lewat satu jalan, akhirnya asroda pengangkut tabut perjanjian mulai oleng, tabut perjanjian mulai geser. Ada 2 orang yang menahan tabut perjanjian itu, dan bukan orang yang dikhususkan untuk mengurus tabut perjanjian atau yang melayani Tuhan, imam-imam Lewi atau orang-orang Lewi. Bukan. Dia langsung mau seperti menahan supaya tabut perjanjian tidak jatuh atau tidak oleng. Tapi yang terjadi apa? Langsung tewas di tempat. Kenapa? Karena melanggar kekudusan Tuhan. Natur Allah adalah kudus.
Gak ada bisa dosa dekat dengan dia. Harus dikhususkan. Kudus tadi dikatakan yang dipisahkan dari yang lain. Dari 12 suku ada satu khusus yang Tuhan khususkan untuk melayani dia. Melayani tata cara ibadah dan sebagainya. Itu para dari suku Lewi. Ini dua orang ini tidak dikenal, walaupun sama-sama orang Israel. Tetapi melanggar kekudusan Tuhan yang terjadi. Nah, dan melanggar otomatis ada dosa. Berhadapan dengan kekudusan itu sendiri langsung seketika mati. Bukan Tuhan mengukur dia seperti itu, tetapi ngatur Allah adalah sedemikian. Waktu kita ketemu Tuhan, bertemu muka dengan muka, kalau kita masih pun ada dosa dalam hidup kita nggak hidup kudus di hadapan Dia, langsung mati seketika. Itu ngaturnya Tuhan. Ya. Kenapa perlu makanya kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus? Karena darah anak domba itu sendiri, itu Tuhan itu sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang menyelimuti kita, menyelubungi kita untuk bisa berhadapan dengan Allah itu sendiri. Nah, kita perlu banget Roh Kudus. Melalui Natal yang kita rayakan di mana Kristus yang kudus datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita yang percaya kepadanya. Apakah kita menyikapi Natal seperti yang dikehendaki atau yang dikehendaki kita sendiri dengan pengertian kita sendiri? Mari kita memaknai kelahiran Kristus dengan mengevaluasi dan mengoreksi diri. Apakah kita sudah hidup kudus seperti Dia yang adalah kudus? Jangan buang waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan mengikuti dunia yang akan lenyap ini. Ya, dunia yang sementara. Sedangkan kehidupan kekal itu selamanya. Kita hidup di dunia paling 100 tahun, tapi kekekalan itu selama-lamanya. Jangan lihat itu. Mari kita berubah dan mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan. Sehingga hari lepas hari kita semakin serupa dengan Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan, kami boleh belajar kembali, kami boleh dibukakan akan kekudusan. Kami ucap syukur Tuhan untuk karya salib-Mu Tuhan. Kau datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kami Tuhan. Kami mau melalui hidup kami bukan seperti biasa-biasa. Kami mau melalui hidup kami boleh menjadi terang dan garam Tuhan. Kami boleh menjadi apa yang Tuhan ingin kerjakan melalui kami, itu boleh tergenapi Tuhan. Kami boleh menjadi penggenap rencana Tuhan. Kami mau hidup berkenan di hadapan. Kami mau hidup kudus Tuhan, seperti Engkau yang adalah kudus. Kami tahu Tuhan, kami punya keterbatasan. Tapi kami punya Allah yang besar, Allah yang sanggup, Allah yang memampukan kami untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah hidup kami Tuhan, pakai kami, sehingga kami menjadi alat kepercayaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Dan firman itu biarlah tinggal tetap dalam tanah hati kami yang baik, berakar kuat di dalam Engkau, bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Dan dimanapun kami berada, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Jemaat Tuhan. Kami mengundang untuk kembali hadir dan beribadah bersama keluarga di GBI REM. Di Hotel Ciputra,
ruang puri 5 dan 6 lantai dasar, ada 4 kali ibadah, pukul 9, 11, 15, dan 17. Sedangkan di Toko Ban Sumber Makmur lantai 2, Jalan Daan Mogot nomor 119, ada 1 kali ibadah pukul 10. Ibadah diadakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBI Rem Ciputra setiap minggu pukul 7 pagi. Untuk ibadah kids di pukul 9 pagi, sedangkan untuk youth setiap Sabtu pukul 5 sore. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan bisa melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 466 700 0008 atas nama Paulus T. Supit. Bisa juga melalui OVO, GoPay, Dana, dan link aja. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat, kiranya kita harus ingat bahwa kalau kita diberkati, dan Tuhan pasti berkati kita diberkati untuk melayani Tuhan. Jangan lupa, kita diberkati kesehatan kita, pekerjaan kita, keluarga kita untuk melayani Tuhan. Kiranya kita bisa selalu mempersembahkan yang terbaik hidup kita untuk Tuhan. Mari, sebelum kita menerima doa berkat, izinkan saya mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Selamat Tahun Baru 2021. Arahkan mata hati kita, angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi dan apapun yang kau kerjakan di tahun ini, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau tetap naik bukannya turun, kau akan menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan selalu menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik, Bapa yang baik akan selalu memberikan yang terbaik. Karena itu, sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Natal. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang